Baiklah, selamat siang. Kami dari kelompok Windows akan menjelaskan tentang manajemen proses dan penanganan file. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Gladys Angelina Seke. Dan saya Inu Nurul Fezadatal. Heru Tenenbo. Dan saya Joli Tiogas. Baiklah, kita langsung saja lihat video berikut. Pertama, kita nyalakan laptop atau komputer. Lalu itu akan memulai booting sistem operasi, bisa dilihat di logo Windows yang muncul. Oke, berikut kita masuk pada manajemen proses yang bisa kita lihat di Task Manager Windows 7. Pertama, ada Application tab yang menunjukkan daftar program yang sementara running atau digunakan. Yang kedua, Proses tab menunjukkan daftar proses yang sementara running di dalam sistem. Ini juga termasuk daftar service dan proses. Yang ketiga, Service tab yang dapat memudahkan untuk melihat proses tertentu. Yang keempat, Performance tab yang menunjukkan keseluruhan statistik tentang kinerja sistem, terutama keseluruhan penggunaan CPU dan beberapa banyak memori yang digunakan. Oke, yang kelima, Networking tab menunjukkan statistik tentang network adapter yang terhubung, contohnya melihat status WiFi apa mungkin lagi tidak stabil. Dan yang keenam, User tab menunjukkan semua pengguna yang saat ini memiliki sesi di komputer. Biasanya dalam satu komputer terdapat beberapa user atau pengguna. Di tab ini bisa kita putuskan user atau keluarkan. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan cara mengaktifkan salah satu fitur pada Windows 7, yaitu fitur Windows Defender atau bisa dibilang antivirus. Sedikit pengertian dari Windows Defender ini. Windows Defender merupakan software anti-spyware yang diinputkan oleh Microsoft ke sistem operasi Windows 7 secara standar. Windows Defender otomatis aktif di sistem Windows 7. Meskipun demikian, ada saatnya Anda perlu mematikan atau menghidupkan anti-spyware ini secara manual. Itulah pengertian singkat tentang Windows Defender ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah mengaktifkan dan menghidupkannya. Langkah-langkah untuk menghidupkan dan mematikan Windows Defender secara berikut. Klik menu Start atau pada keyboard kita klik tombol Windows. Pada kotak Search, kemudian kita klik kotak Search atau kotak pencarian. Kemudian kita cari program and Files. Kita cari program and Files, bisa juga pada icon Windows di dalam tampilan. Kita juga bisa klik kanan dan klik program and files, atau kita juga bisa mencarinya lewat search
and Program. Kemudian setelah kita udah masuk pada Program and Files, kita ketik Windows Defender. Setelah kita ketik Windows Defender, setelah muncul Windows Defender-nya, kemudian kita klik. Selanjutnya kita klik tab Tools. Jika sudah selesai, kita klik Options. Pada navigation pane atau layar di sebelah kiri, klik Administer untuk menghidupkan atau mematikan Windows Defender. Tandai atau hilangkan tanda cek pada pilihan, atau katanya adalah use this program, yaitu dengan melakukan klik. Jika pilihan tersebut tercek atau tercontreng, maka Windows Defender aktif, dan jika tidak tercontreng, maka Windows Defender tidak aktif. Nah, setelah kita udah mencoba untuk mematikan atau menghidupkannya lewat contreng atau tidak contrengnya, kita kemudian klik tombol save. Nah, seperti itu. Begitulah video singkat atau langkah-langkah singkat dari cara membuka atau cara melihat antivirus pada Windows 7. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan coba membuat atau menunjukkan ekstensi file pada Microsoft Windows 7. Nah, sedikit pengertian dari ekstensi file. Ekstensi file adalah sengumpulan karakter yang ditambahkan di posisi akhir nama file. Ekstensi file selalu diawali dengan titik, seperti PNG, exe, JPEG, TXT, dan sebagainya. Ekstensi file digunakan oleh sistem operasi. Nah, selanjutnya kenapa Windows sengaja menyembunyikan ekstensi file? Sebabnya untuk memproteksi dari pengguna user mengubah ekstensi file secara tidak sengaja bila ini dikaitkan dengan file sistem. Mengubah ekstensi file dapat membingungkan sistem operasi ketika mencoba membuka file dengan aplikasi. Bila file tersebut terkait aplikasi yang sedang berjalan, aplikasi tidak akan dapat merujuk ke file yang tepat. Namun ada kalanya pengguna Microsoft Windows tingkat lanjut perlu melihat ekstensi file untuk keperluan debug atau fungsi lanjutan lainnya. Nah, seperti itu penjelasan singkat mengenai ekstensi file yang berada pada Windows 7. Nah, selanjutnya kita masuk pada caranya. Langsung saja kita klik tombol start atau pada tombol keyboard kita klik tombol Windows, kemudian kita search control panel. Jika kita udah klik tombol start seperti ini, kita kemudian ke control panel, kita ketik control panel. Setelah kita mengklik control panel, dia akan muncul jendela baru, dan kita cari pada jendela baru itu adalah Appearance and Personalization. Seperti ini, Appearance and Personalization. Setelah kita mengkliknya, kita klik terlebih dahulu. Selanjutnya muncul lagi jendela baru. Nah, pada bagian ini kita klik kelompok folder option, folder option. Kita klik folder option ini.
Selanjutnya di kotak dialog folder option yang muncul, pastikan kita berada di tab view. Di kotak dialog folder option sekali lagi yang muncul, pastikan kita berada di tab view. Hilangkan tanda centang di kotak centang atau pada checkbox. Pada hide extension for non-file types. Sekali lagi, hilangkan centang pada hide extension for non-file types. Dan kemudian jika kita sudah menghilangkan tombol centangnya seperti ini, kemudian kita klik tombol apply dan OK untuk mengakhirinya. Sekian tutorial sedikit dari saya mengenai cara menunjukkan ekstensi file. Terima kasih. Baiklah, sekian video singkat dari kami mengenai manajemen proses dan penanganan file Windows 7. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menonton.